Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22. Di sini kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami, yaitu review paper yang berjudul Analisis Keterlambatan Pengiriman Paket menggunakan metode Six Sigma di JNT Express DC Sleman Barat, Yogyakarta. Latar belakang perkembangan dunia pada bidang teknologi semakin berkembang dalam mencari informasi, menjalin komunikasi, kecepatan transaksi, kecepatan pengiriman, dan lainnya. Begitu pula dalam jasa pengiriman barang, kecepatan dan keamanan barang menjadi kunci dalam membangun usaha pengiriman. JNT adalah jasa pengiriman barang atau kurir. Menurut Badan Statistik 2018, aktivitas kurir ini adalah sekelompok yang mencakup pelayanan pengiriman barang yang dilakukan oleh swasta. Selain kegiatan yang dilakukan oleh pos universal, kegiatannya mencakup pengumpulan, pemrosesan, dan pengantaran baik domestik maupun internasional yang dapat dilakukan melalui berbagai transportasi. Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, keandalan menjadi fokus perusahaan untuk memuaskan konsumen. Keandalan tersebut berupa ketepatan waktu pengiriman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menawarkan dan mengelola layanan, yaitu layanan pengiriman mengacu pada pengiriman, penentuan waktu, penentuan lokasi pengiriman, dan lainnya. Namun ketepatan waktu pengiriman tidak selalu dapat dicapai karena masih ada keterlambatan yang menyebabkan kerugian baik dari internal, yaitu penumpukan barang di gudang, maupun kerugian eksternal, yaitu adanya komplain dari pelanggan. Faktor penyebab dikarenakan munculnya rasa ketidakpuasan terhadap suatu karena tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Dilihat dari data JNT Sleman Barat pada Agustus, terdapat jumlah 107.759 paket. 379 paket tidak sesuai alamat dan 34 komplain secara online dan offline. 405 paket gagal dikirim. Untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas dalam suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode Six Sigma. Penerapan metode ini menggunakan konsep DMI untuk menyusun langkah-langkah guna mengimplementasikan metode Six Sigma yang dimulai dari tahap define, tahap measure, tahap analyze, tahap improve. Hal ini bertujuan untuk memetakan masalah, peluang, proses, dan persyaratan penanganan hingga harus diverifikasi dan diperbarui pada setiap langkahnya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi jenis keterlambatan pengiriman yang sering terjadi dan faktor penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman di JNT Express. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis keterlambatan pengiriman yang sering terjadi. Nah, berikut merupakan metode dan tool di Six Sigma yang digunakan. Yang pada metode penelitian ini, yang pertama yaitu diagram alir penelitian, dimulai dari observasi, lalu identifikasi masalah, lalu studi lapangan dan studi pustaka, lalu dilakukan pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan define, measure, analyze, improve. Selanjutnya analisis dan pembahasan, lalu ditarik kesimpulan. Lalu yang kedua, objek penelitian. Penelitian ini bertempat di JNT DC Sleman Barat, Yogyakarta, bergerak dalam bidang pelayanan jasa pengiriman barang. Lalu yang ketiga, identifikasi masalah. Berfokus pada pengiriman JNT DC Sleman Barat, Yogyakarta, dilihat dari proses pengiriman yang berada pada gudang. Dalam penelitian ini menggunakan data paket masuk dan data paket tidak terkirim. Dilihat pada tabel berikut, yang berisi tanggal pengamatannya, jumlah yang diamati, jumlah CTQ yang terdiri dari salah alamat, komplain pelanggan, lalu ada jumlah tidak terkirim. Kemudian tools Lean Six Sigma yang digunakan. Tools yang pertama itu define. Pada penelitian ini menggunakan SIPOS diagram atau supplier, input, process, output, customer. Lalu pada yang kedua itu CTQ atau critical to quality. Tools yang kedua itu measure. Pada penelitian ini menggunakan control chart atau pie chart. Lalu menggunakan Pareto diagram. Tools yang ketiga itu analyze. Pada penelitian ini menggunakan fishbone diagram. Lalu yang tools yang keempat, improve. Pada penelitian ini menganalisis 5W plus 1H, yaitu what, why, where, when, who, and how. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada define dengan menggunakan SIPOS diagrams, menjelaskan bahwa merupakan data yang diambil melalui wawancara kepada kepala gudang yang ada di JNT DC Sleman Barat. Pada bagian gudang ini digunakan untuk tempat masuk dan keluarnya paket ataupun penyimpanan paket.
sebelum melakukan pengiriman paket datang dan diinput oleh admin dibagi menjadi dua wilayah, yaitu area Godean dan area Sleman. Pada proses selanjutnya, paket yang telah dibagi menjadi dua area tadi diambil oleh masing-masing yang telah menangani area tersebut. Paket yang telah dibagi akan dilakukan proses scan masuk gudang dan akan disortir oleh karyawan gudang. Proses selanjutnya, kurir akan melakukan penentuan rute untuk pengiriman paket dan selanjutnya akan melakukan scan pengiriman paket. Setelah scan pengiriman paket sudah terinput, maka kurir akan melakukan pengiriman paket. Lalu pada critical to quality atau CTQ, dari hasil penelitian diketahui variabel respon yang merupakan critical to quality atau CTQ adalah pada kegagalan pengiriman paket. Pada analisis tersebut, di pengiriman paket terdapat dua jenis kegagalan, yaitu misroute dan komplain pelanggan. Kemudian untuk hasil pembahasan selanjutnya, yang pertama adalah picar. Berdasarkan data jumlah pengiriman paket pada periode bulan Agustus 2021, didapatkan batas kendali atas sebesar 0,007576, batas kendali bawah sebesar 0,000201, dan rata-rata kerusakan produk adalah sebesar 0,003889. Tahap berikutnya adalah perhitungan DPMO, bahwa nilai DPMO pada bulan Agustus menunjukkan sebesar 33.166,7. Hasil perhitungan DPMO setelah dikonversikan ke dalam tabel sigma adalah sebesar 142,39. Kemudian Pareto diagram. Penyebab kecacatan dilihat dari dua jenis kegagalan, yaitu pertama misroute dengan persentase kegagalan sebesar 91,4%, dan yang kedua adalah komplain pelanggan dengan persentase sebesar 8,4%. Kemudian adalah fishbone diagram. Kurang fokus disebabkan karena kelelahan yang karena terlalu over dalam bekerja, yang semula bisa bekerja selama 8 jam bisa bekerja lebih dari itu karena untuk menyelesaikan pengiriman. Kemudian 5W1H, letak perbaikan yang harus dilakukan meliputi bagian pengiriman yang dilakukan oleh kurir untuk memberikan informasi secara langsung agar membuat alamat secara tepat. Langkah perbaikan selanjutnya akan dilakukan secepatnya agar kegagalan segera teratasi. Kemudian kelebihan dan kekurangan pada paper. Kelebihan mencakup daftar pustaka yang luas, data yang digunakan cukup lengkap, dan penulisan yang baik serta sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesia yang benar. Untuk kekurangan, belum adanya nomor pada paper dan perhitungan cukup banyak sehingga cukup susah untuk Kesimpulan, setelah dilakukan perhitungan dan analisis yang dilakukan oleh kelompok kami, dapat diketahui bahwa jenis keterlambatan yang sering terjadi yaitu keterlambatan dalam pengiriman paket misroute. Selanjutnya adalah saran yang dapat diberikan agar dapat meminimalisirkan terjadinya keterlambatan pengiriman adalah sebagai berikut.